Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yohannas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Saya balik mengulang sebentar tentang ikhtisar awal itu, ringkasan yang awal dari rangkaian kajian kita ini. Prinsip anak laki-laki itu asobah. Silahkan dilihat di brosur dulu di tempat saya di halaman 5 itu. Anak perempuan satu orang itu tanpa adanya anak laki-laki bagiannya adalah separuh harta, setengah. Anak perempuan 2 atau lebih itu tanpa anak laki-laki tanpa AL itu bagiannya adalah 2/3 harta. Anak laki-laki nanti kalau bersama anak laki-laki berarti terjadi asobah, perempuan jadi asobah, terus mendapatkan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Bapak mendapatkan 1/6, ibu juga 1/6 bila mayat punya anak laki-laki dan anak perempuan. Bapak menjadi asobah bila mayat tidak punya anak laki-laki maupun perempuan. Ahli waris dan ahli warisnya hanya bapak dan ibu saja. Dalam keadaan begitu maka ibu mendapatkan 1/3 harta. Suami mendapatkan separuh bila mayat tidak meninggalkan anak. Bila mayat meninggalkan anak, maka suami mendapatkan 1/4 harta warisan. Istri mendapatkan 1/4 bila mayat tidak meninggalkan anak. Bila mayat meninggalkan anak, maka istri mendapatkan 1/8. Terus bicara tentang kalalah, kalalah itu orang mati dalam keadaan tidak punya anak dan tidak punya bapak, tidak punya anak laki-laki dan tidak punya bapak, atau tidak punya cucu juga. Nanti kita lihat ikhtisar cucu di situ yang untuk umum dulu, ikhtisar ahli waris nanti kita terangkan. Enten mboten duding mboten, duding antena napa-napa ngoten. Nek duding antena kalah kali ngangge driji kan luwih dawa antena. Pancing mungkin melengkung. Jadi kalalah saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, masing-masing mendapatkan 1/6 harta warisan. Bila lebih dari 2, maka mereka berserikat dalam 1/3. Kalau anak saudara laki-lakinya 2 atau saudara perempuannya 2 gitu jadi 3 orang atau jadi 4 orang atau lebih, 1/3 itu dibagi rata mereka. Kalau saudara perempuan kandung 1 mendapatkan bagian separuh, saudara laki-laki kandung mendapatkan asobah, saudara perempuan kandung 2 atau lebih berserikat pada 2/3,
saudara kandung laki-laki bagiannya semisal dengan saudara kandung perempuan. Ya. Jadi kalau saudara seibu berserikat dalam 1/3, kalau ada saudara kandung berserikat dalam 2/3. Lah kalau ada saudara kandung dan saudara seibu, ya ikut kandung berarti. Ikut saudara kandung ya. Kemudian ada hadis niki, ini di Sahih Bukhari nggih. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Nabi bersabda, alhikul faraidho bi ahliha, alhiku berikanlah, susulkanlah atau berikanlah al faraidho, bagian harta waris, bi ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Di faraid di sini maksudnya bagian harta warisan sesuai dengan ketentuan dalam kitab Allah. Faraid itu dari faridoh jadi faraidun, ya, faraidu. Faraid bagian harta warisan sesuai ketentuan kitab Allah. Fama bagia, maka adapun yang tersisa, maka untuk laki-laki yang terdekat hubungannya, fahuwa li aula rajulin zakarin, untuk laki-laki yang terdekat hubungannya dengan mayit ya. Terangan ya, orang yang mendapat bagian tertentu dari harta warisan itu didahulukan dalam pembagian harta warisan, sisanya untuk asobah. Sudah pernah kita bahas kemarin. Jadi yang punya bagian 1/3 kah, atau 1/6, atau 1/4, atau setengah, itu diberikan dulu. Nah, sisanya nanti untuk asobah. Memang asobah itu sisa namanya ya, harta sisa tadi. Asobah itu siapa? Yang menjadi asobah adalah kerabat laki-laki yang terdekat kepada mayit. Maka bisa anak laki-laki yang paling utama ya, atau bapak, bisa juga kakek kalau bapak tidak ada, bisa juga saudara laki-laki ya, sobah, kalau tidak ada bapak tidak ada anak. Selagi ada bapak atau ada anak, saudara laki-laki tidak mendapatkan bagian. Nggih, napa? Nggih, nggih, nggih. Napa? Lo lali pesen wae, Pak Solihin sama Pak Nur Wahid. Jadi enak antena cilik-cilik. Jenenge lali. Apa nyilih antena anu ha itu? Ora ketok, ora iso mancar. Jadi gitu ya. Prinsipnya yang namanya asobah itu kerabat laki-laki yang terdekat gitu. Nah, terdekat kan ya anu kan? Anak itu paling dekat kan? Anak laki-laki. Nggih monggo. Anak perempuan enggak, laki-laki saja. Asobah itu laki-laki. Nanti secara umum dalam fikih itu disebut namanya asobah itu saudara mayit dari pihak saudara dari arah bapak, itu namanya asobah. Laki-laki ya, laki-laki dari arah bapak. Misalnya gini, seorang laki-laki meninggal terus meninggalkan anak yatim, meninggalkan istri dan anak-anak yatim, anaknya masih kecil-kecil gitu ya, atau sebagian sudah besar, sebagian masih kecil. Maka yang paling wajib ngurusi anak yatim ini siapa? Itu adalah asobah. Asobah itu siapa? Asobah itu adalah laki-laki dari arah keluarganya bapak. Jadi kalau dia yang mati ini kan, yang terdekat dengan dia siapa? Ya apakah bapaknya dia laki-laki, atau anak yang gede itu kan, anak sulung, atau kalau enggak ya saudara laki-lakinya si mayat tadi, berarti paman dari anak-anak ini, tapi dari arah dia, bukan dari arah ibu gitu loh. Jadi laki-laki dari arah saudara, laki-laki dari keluarganya bapak, itu namanya asobah, keluarga bapak atau keluarga laki-laki. Makanya kalau nanti ini podo-podo paman ya, ini ki sing wedok niki punya adik atau punya kakak laki-laki, terus si orang yang mati
mayit ini juga punya adik atau punya kakak laki-laki gitu kan, yang lebih harus ngurusi siapa? Yang dari arah bapak, seseorang dari arah bapak si yatim ini gitu. Yatim kan jenenge yatim itu kan kehilangan bapak toh. Kalau kehilangan ibu tidak disebut yatim dalam Islam gitu. Piatu berarti nggih mboten. Pokoknya yatim itu anak yang ditinggal bapaknya sedangkan dia belum balik, niku jenenge cah yatim. Awake dhewe ngene iki, aku yatim, bapakku meninggal ora yatim, gedhe tuwa ngono yatim piye. Nek ngono yatim kabeh no nggih, wis tuwa-tuwa tinggal bapaknya ya tidak. Baliknya laki-laki ya kalau sudah ikhtilam, mimpi, ya sudah bermimpi dia sudah balik. Jadi prinsipnya dia masih membutuhkan bapak, tapi bapaknya nggak ada. Maka yang paling wajib ngurusi ya laki-laki yang terdekat tadi ini, sama seperti ini, hampir sama dengan ini. Kerabat laki-laki yang terdekat pada mayit. Apakah dia itu, oh nggih, ini luwih cilik makane niku nggih. Nggih, lha napa? Pun sak-sake. Terus kita lanjutkan dulu nggih, ngajine apa? Dalilnya kita baca dulu. An Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan annahu, bahwasanya dia qala berkata. Utsman bin Affan berkata, ini di kitab Sunan Darimi nggih. Lil mar'ati rubu'u, untuk perempuan istri, maksudnya mar'ah di sini istri, ar-rubu'u seperempat, sahmun min arba'atin, satu bagian dari 4 bagian, lil sulusu ma baqiya sahmun, untuk ibu sepertiga dari apa yang tersisa, ya, baqiya sahmun, walil ab sahmani, dan untuk ab, untuk bapak itu 2 bagian. Ini keterangannya nanti ya. Saya bacakan dulu. Qala Umar berkata fi zaujin wa abawaini, tentang zauj suami dan abawaini 2 orang tua, bapak ibu. Li zaujin nisfu, untuk laki-laki, untuk suami itu dapat an-nisfu, nisfu itu separuh. Walil ummi tsulusu ma baqiya, dan ibu mendapatkan sepertiga dari sisa harta, sepertiga dari sisa harta warisan. Karena diambil suami dulu separuh, berarti tinggal separuh toh nggih? Sepertiga dari separuh itu, berarti 1/6 jadinya. Ini bicara tentang ghorowain. Ghorowain itu apa lah? Ghorowain itu ahli waris hanya suami, bapak dan ibu, atau istri, bapak dan ibu. Nah, gitu loh. Jadi yang depan tadi kaitannya dengan kalau yang meninggal itu suami, gitu kan ya. Yang meninggal itu suami, maka istri dapat 1/4. Karena nggak ada anak toh. Pokoknya ahli warisnya itu cuman suami, ibu bapak, atau istri, ibu bapak. Suami sama istri kan salah satu toh nggih. Masuk suami dan istri ya sing mati sapa nek ngono gitu ya. Yang mati laki-laki berarti istrinya, yang mati perempuan berarti suaminya, itu suami, bapak, ibu. Sekali lagi saya ulang lagi supaya tidak salah paham. Kata-kata bapak, ibu, suami, istri itu disandarkan kepada mayit loh nggih. Karena dulu waktu belajar nih Pak Tris ya nih Pak Tris nih, dewan pasti nau faraid teng UNS nih nggih. Kadang-kadang apa dosen-dosen itu keliru nyebutnya itu bapaknya siapa, maksudnya siapa? Ternyata suaminya. Lah kalau suaminya disebut suami gitu loh. Jadi mengatakan ini anak, ini kakek, ini dari arah mayit. Nah, nanti saya terangkan ya. Saya dirampungin saya. Nanti saya terangkan itu. Jadi kalau ghorowain itu ahli warisnya cuman suami, bapak ibu, atau istri, bapak ibu, itu saja. Bapaknya siapa? Bapaknya yang mati. Ibunya siapa? Ibunya yang mati gitu loh. Semuanya balik kepada yang mati. Dengan kata lain, harta dibagi 4. Istri 1 bagian, ibu 1 bagian, bapak 2 bagian sebagai asobah. Kebetulan juga 2 kali bagian ibu. Nah, gitu, kebetulan saja. Itu kalau yang pertama tadi, yang perkataannya siapa? Si Utsman bin Affan tadi. Maka lil mar'ati rubu, perempuan dapat 1/4, 1 bagian dari 4, sahmun min arba'ah, 1 dari 4, berarti kan 1/4 ya. Kemudian dalam kondisi ghorowain, ahli warisnya hanya suami, ibu dan bapak. Ini yang mati istri berarti.
maka suami mendapatkan separuh harta warisan, ibu mendapatkan sepertiga dari sisa. Oleh karenanya perhitungannya adalah, itu sudah ada hitungannya ya, ibu mendapat sepertiga dari sisa, sisanya kan setengah, karena setengah sudah diberikan suami, harta warisnya tinggal setengah saja, maka setengah kali sepertiga, ya ini 1/6. Kelingan atau nggih, hitung perpecahan kan kelingan atau nggih? Carane ngitung pripun? Ya dhuwur pengen dhuwur, ngisor pengen ngisor nggih. 3 kali 2 kan 6. 1 kali 1 kan 1. Bingung mboten? Nggih ora-ora niku lho, mriko niku lho. Arahe kene ra ketok nggih. Ini kan. Oh ya tadi saya mau pesan LCD proyektor lali. Ada sebenarnya LCD proyektor itu ada. LCD proyektor yang dipancarkan itu punya? Enggak punya? Oh enggak ada. Oke. Kakean ribut njaluk macam-macam gitu kula niku. 2/3, Bapak 2/3 kali setengah berarti 2/6, sepertiga. Ini ghorowain, kondisi di mana ahli warisnya hanya suami, bapak dan ibu, atau istri, bapak dan ibu. Gitu ya. Nah ini keterangannya dulu. Sebelum masuk ke situ, ada pertanyaan dulu barangkali. Baik, sekarang saya terangkan yang ini ya. Ini kan mudah-mudahan sudah cukup jelas ini. Walaupun kita belum membahas detail tentang totalnya, kurang dhuwur nggih. Jadi ini kan mayit ini. Iki nek singkir kesek men. Nah, antena HT kan jane penak banget ya. Niki ini mayit ini mayit ya kan, yang kurang gede, kurang besar. Ini tadi sudah anul ya, sudah anul segini ya. Ya. Ini mayit ini yang segitiga ini mayit. Kemudian yang bunder ini perempuan gitu loh, perempuan, yang ini kotak ini laki-laki. Lah kok ada dua lah, ini kan mayitnya bisa laki-laki bisa perempuan gitu loh maksudnya. Ini sekedar gambaran. Kalau ini itu laki-laki ya berarti ke sini gitu loh. Ini istrinya atau berarti jajar gini istrinya itu. Jadi apa namanya? Ini kan bisa suami dan istri ini, suami dan istri ini kan. Ini mayit, bunder itu perempuan, kotak ini laki-laki, kan gitu ya. Jadi sekarang kita lihat tampak di sini bahwa kena ke atas ya, atas dulu sekarang. Atas itu ada ibu, ada bapak. Ibu, bapak. Ini digambarkan ibunya ini juga punya suami. Bukan bapaknya ini, orang lain gitu loh. Jadi mungkin dulu pernah menikah terus cerai atau tinggal mati. Cerai lah, cerai. Ini juga gitu. Ini pernah menikah dengan orang lain, mungkin masih menikah dengan orang lain. Artinya kan mungkin saja punya istri lebih dari satu dong ya. Bapaknya ini, jadi ada istrinya di sini, ini juga punya istri di sini yang melahirkan ini, anak ini, dari ibu yang ini gitu loh. Yang mati ini itu dari arah ibu yang ini, bukan dari ini gitu. Jadi gambarannya seperti itu dulu. Tuh ke arah bapak dan ibu, ada yang bingung enggak gambaran ini? Ya, ada yang bingung tanyakan dulu. Nanti tekan dur-dur bingung enggak? Ya. Ya ulangi ya, ini tuh mayit. Mayitnya bisa laki-laki bisa perempuan, maka di sini kalau ini laki-laki berarti ke sini ini istrinya. Kalau ini perempuan berarti ke sini ini suaminya gitu loh. Ya. Kotak itu kan laki-laki, yang bunder itu perempuan. Udah. Sekarang ke arah kanan dulu ya, arah kanan bapak. Bapak ini bapak kan juga punya ibu, punya bapak toh nggih. Bapak punya ibu, punya bapak, yakni kakek dan neneknya si mayit dari arah bapak. Mayit punya kakek dari arah bapak, punya kakek dari arah ibu toh nggih.
Nah, ini yang dari arah bapak sekarang. Dari arah bapak itu punya ibunya bapak, maksudnya sekarang nenek, ya, nenek dan kakek. Nah, gitu. Jadi bapak ini nenek, kakek dari arah bapak. Itu yang kanan ya. Terus naik lagi. Si nenek ini tadi itu kan juga punya bapak ibu tuh. Bapak ibu tuh. Nah, gitu kan. Berarti ini perempuan punya ibu, punya bapak. Berarti buyut. Bener nggih? Buyutnya mayit gitu. Naik lagi, ini juga punya kan, punya ibu, punya bapak. Berarti ini canggahnya mayit gitu loh. Lah kok merono lah ini gini. Jadi di sini bapak punya ibu, jadi mbae si mayit. Bapak juga punya bapak. Bapaknya bapak, jadi kakek dari arah mayitnya kakek. Kakek ini kan juga punya orang tua lah ini. Ibu, bapak, nah, gitu loh. Ini ibu, ini bapak, naik lagi sini. Jadi ini ibu dari arah ini buyut juga tapi dari arah kakek gitu loh ya. Bapak terus kakek terus buyut. Mbah buyut. Ini juga sama ini juga canggah gitu. Kok enek sing di blok-blok itu kenapa? Yang di blok-blok itu tidak mendapatkan warisan. Gitu loh. Tidak dapat warisan. Yang lain-lainnya itu masih ada kemungkinan ini loh. Tanda blok tidak berhak atas warisan. Nah, gitu. A, B, C dan seterusnya adalah kakek-kakek. A, B, C ini kan A, B, C ini kan kakek-kakek gitu, ke arah kakek sana. Nah, itu yang golongan kanan apa? Bagian kanan. Ada yang bingung? Ada yang bingung mau tanya? Arep takone bingung. Ini ya, ini mayit. Sekarang yang sini dulu, bagian sana dulu. Atasnya mayit bagian kanan. Ini mayit. Mayit punya bapaknya mayit. Tuh. Jangan ke sini dulu, nanti carry. Ini kita naik dulu. Bapaknya mayit itu punya nenek, punya kakek. Dan sekarang langsung kita sebut dari mayit saja ya, yang gampang. Jadi bapaknya mayit, bapak itu punya nenek, punya kakek. Karena mereka menikah terus punya anak bapak ini kan ya. Terus ini naik sudah, ini nenek berarti ini kakek. Nenek juga punya ini mbah buyut putri karena mbah buyut kakung kan gitu kan. Ini kembali kepada mayit loh, mbah buyut putri sama mbah buyut kakungnya mayit. Naik lagi ini juga punya mbah sanggah putri, mbah sanggah kakung. Nah, gitu loh. Tampak di sini ya bahwa untuk naik itu bagian yang naik itu yang tertutup malah yang terbuka malah yang dari arah bapak ini dari arah ibu. Ini kan dapat terbuka terus ini, buka terus sana gitu. Tapi kalau yang ini nanti dilihat, ini saya salah ya. Kalau bapak itu dari kanan maupun dari kiri maupun dari kanan bisa mendapatkan warisan. Tapi kalau ibu ini, kalau dari arah ibu ya, mayit punya ibu. Ini yang berpotensi dok, warisan malah yang perempuan saja, gitu loh. Itu dok. Sing lanangnya mandek berhenti sudah. Jadi kakek dari arah ibu, jadi bapaknya ibu itu tidak dapat warisan. Dalam kondisi bagaimanapun juga tidak dapat warisan, gitu loh ya. Karena dia memang bukan ahli waris. Ini kan ikhtisar ahli waris. Yang di blok-blok ini bukan ahli waris. Gitu ya. Jadi kalau yang bapak masih ada kemungkinan banyak. Ke sini bisa ini bisa, tapi juga ini cuman naiknya juga cuman dari arah ibu saja gitu, naik sudah sampai tingkat ini kan simbah, ini buyut ya. Buyut ini yang laki-laki sudah nggak dapat, tidak bisa dapat gitu loh. Ini juga perempuan juga sampai ke sini. Kalau ini yang tidak dapat juga dari laki-laki yang sebelah sini. Jadi kalau dari perempuan berhenti di sini, ini 7 ini kan perempuan, bunder perempuan kan. Itu naik ke bapaknya sini sudah nggak dapat bapaknya, tapi ibunya masih dapat. Jadi jalurnya itu lebih kuat jalur perempuan kalau yang naik. Artinya yang bisa memungkinkan dapat warisan itu nenek. Ini sebenarnya masih terus bisa ibu ini ya. Kemudian nenek si mbah buyut, mbah sanggah, mantek nopo
udek-udek siwur, gantung siwur, macam-macam itu masih bisa dapat. YNIJ gitu loh. Gitu ya, maksudnya kan kemungkinan sudah wafat ya, kemungkinan besar. Tapi misalnya ada, masih bisa dapat. Gitu. Tapi biasanya cuma dibatasi sampai situ saja karena kemungkinannya kecil sekali. Mbah Canggah saya mungkin sudah nggak ada kan ya. Mbah Buyut mungkin sudah nggak ada juga. Itu ya. Jadi sekaligus sekarang saya terangkan yang kiri itu ibu. Ibu juga punya nenek, punya kakek, artinya punya bapak dan ibu dari ibu ini tadi. Ini juga sama kan, tampak yang melewati bapak langsung tertutup kabeh. Ini nggak dapat semuanya ini. Tidak bisa dapat warisan. Tapi kalau sini yang terbuka juga cuma dari arah kiri saja, di arah perempuan saja. Ibunya ibu, neneknya ibu, buyutnya ibu itu masih dapat, masih bisa dapat. Dengan catatan ya, dapat warisannya itu kalau ini sudah nggak ada gitu loh. Kalau ibu masih ada, ini ya nggak dapat, terdinding, terhalang oleh ibu gitu. Pokoknya prinsipnya yang dekat dengan mayat sini satu atau bawahnya sini itu menghalangi yang bawah gitu loh. Menghalangi yang bawah, menghalangi yang samping juga. Jadi kalau ini masih ada, maka sak kotak ini tidak ada yang dapat gitu. Ibu masih ada, sak segini ini nggak ada yang dapat, walaupun ada angka 1, 2, 3 ini cuman kemungkinan dapat gitu saja. Tapi kalau ada ibu, ini terhalang. Sama dengan ini, kalau ini ada bapak, maka semua ini terhalang. Tidak dapat warisan kabeh. Bapak masih ada, sudah sampai bapak saja. Karena bapak itu asobah, menghabiskan sisa harta. Kalau tidak ada anak ya, kalau tidak ada anak. Terus tak tambahkan sedikit ya, di sini ada tambahan sedikit yang karena ini tadi kan, bapak kan masih mungkin dia punya istri yang lain selain ibu ini tadi kan ya, ini punya istri ini, dia punya istri yang lain gitu. Istrinya bapak ini nggak dapat, cuma ini bisa dapat ini, siapa namanya bawahnya ini berarti sinten niki, wong niki sinten niki, saudara sebapak gitu. Bapaknya podo nih, ibu kan beda nih, saudara sebapak ini di sini ini kedudukannya. Nah, yang di sini ada saudara seibu lah, ini ada lagi. Ini kan saudara seibu ini. Ini suaminya ibu yang bukan bapaknya mayit. Jadi kalau ini masih ada, tidak mungkin dapat. Jadi misalnya cerai kan ya, apalagi sudah cerai kan, tidak mungkin kan, tidak mungkin dapat, ini tidak mungkin dapat. Tapi saudara seibu mungkin dapat ini. Ini kotak ini yang bundar saudara seibu yang perempuan, kotak saudara seibu yang laki-laki gitu. Leren sih, mudeng boten sih, nek ora mudeng tutuke ndak bingung. Ada yang ditanyakan, monggo. Nek mudeng sekarang testing ujian. Sinten nggih? Mas Nur Wahid, monggo Mas Nur Wahid. Ngarep dhewe. Tolong tunjukkan saudara seibu itu yang mana? Saudara seibu. Saudara laki-laki seibu mana? Saudara laki-laki seibu. Ya. Betul, jangan susah, enggak usah tergesa-gesa. Dilihat dulu. Bagiannya dilihat dulu, rasa tersusu. Saudara seibu yang laki-laki yang mana? Kalau ibu dari laki-laki sini. Yang mana ya? Itu saja. Yang kotak itu. Ya betul, mohon. Nah. Pak Jo. Buri dhewe kae. Pak Satijo monggo. Lah untuk tahu mudeng ora nggih kudu tes-tes nggih. Mbah Buyut putri dari arah ibu mana? Mbah Buyut putri dari arah ibu. Ibunya ibu, mbahnya ibu. Iya. Ya betul, sudah. Iya. Betul. Boleh.
Mas Santo. Nah, silakan Mas Santo. Silakan maju. Saudara perempuan sebapak, undi. Saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan sebapak. Nggih, leres nggih. Saudara perempuan sebapak, ya. Itu ya. Jadi sudah bisa dipahami nggih, pokoknya munggah sama nyamping begitu. Ada yang ditanyakan? Kira ada takon kula kan maju lho. Oh, enggak, itu saja. Yang mana? Yang ditanyakan yang mana? Itu anaknya berarti? Ini kan dari sini. Ya, Bapak. Ini siapa? Oh, itu belum diterangkan ya? Iya, jadi saya ulangi ini. Belum, nggih, sekarang. Ini siapa belum diterangkan. Ini kan Bapak, kemudian ini saudara sebapak tadi. Sekarang yang ditanyakan Pak Pur ini yang ini. Ini siapa ini? Ini kan gini. Ini jalurnya kan dari sini. Dari arah ini. Ini kan ini Bapak, ini nenek dari arah Bapak gitu. Ini kakek dari arah Bapak, betul nggih? Nah, sudah. Sekarang ini Bapak itu punya sedulur gitu loh, punya saudara. Jadi di sini berarti kan kalau di sini ini dari Ibu. Ini punya saudara juga. Ini di sini apa? Ya, saudaranya Bapak. Pak Bude apa Bule atau Pak D gitu loh. Ya bisa Bule, bisa Pak D. Ini saudaranya Bapak. Bapak punya saudara. Sini sama sini. Nah, Bapak itu kalau punya saudara laki-laki, anak dari saudara laki-lakinya Bapak berarti sepupu mayit masih mungkin dapat gitu loh. Dalam kondisi tertentu. Jadi masih terbuka ini. Jadi sedulur nak dulur itu si iso entuk dalam kondisi tertentu nggih. Artinya kalau tidak terhujab oleh apapun juga. Di sini begitu. Kalau yang ini kan berarti kan kakek sebelum menikah atau masih menikah dengan nenek punya istri yang lain gitu loh. Punya istri yang lain, ini juga masih mungkin dapat gitu. Jadi itu tadi belum saya terangkan nggih, leres ketinggalan. Pun atas sudah tidak ada masalah atau masih ada? Silahkan tanya nek ada masalah. Oh nggih, niki sing turun sekarang yang bawah. Ini mayit yang sejajar dulu, yang sejajar dengan mayit. Mayit ya toh. Mayit ini bisa laki-laki bisa perempuan kan? Anggaplah sekarang yang mayitnya itu laki-laki, berarti dia punya istri. Ini istrinya kan? Punya istri. Lah anak dari istri artinya anak tiri gitu nggih. Istri punya anak, ini istri dari perempuan ini punya anak perempuan laki-laki, ini nggak dapat. Anak tiri itu bagaimanapun juga tidak dapat, karena anak tiri itu bukan apa-apanya, mahramnya jadinya, memang mahramnya, jadi dia jadi mahram bagi anaknya yang perempuan ini. Tetapi ya kan gaduke ning ndi, wong anak tiri ini kan apa namanya, ibu dan bapaknya kan lain itu, sama tidak gaduk sama ini sama sekali. Gaduk ya cuman karena ini dinikahi oleh ini gitu saja kan. Nah, gitu ya. Jadi makanya di sini ini nggak dapat. Ini juga sama. Kalau misalnya ini perempuan, maka kalau dari arah laki-laki ini masih mungkin dapat. Jadi anak dari suami itu masih mungkin dapat. Kalau yang laki-laki ya, kalau yang ini tertutup semuanya. Itu nanti ikhtisar yang kesekian itu lebih panjang. Ini yang samping-samping ya. Udah, sekarang anak VWYZ ini anaknya suami, anaknya laki mayit ini. Bisa laki-laki bisa perempuan kan, pokoknya mayit punya anak. Ini yang bunder ini perempuan, yang kotak itu laki-laki. Itu cuma sekedar gambaran ya, dianggap begitu. Anak perempuan itu dapat warisan, VW jelas dapat warisan. Tapi cucu dari anak perempuan
tidak dapat warisan. Tidak peduli bagaimanapun keadaannya, ini tidak dapat warisan. Misalnya sudah meninggal, ini juga nggak dapat warisan gitu. Jadi tidak dapat warisannya itu bukan karena terhijab oleh ini, bukan. Ya memang ketentuannya nggak dapat warisan. Sehingga ini masih hidup atau sudah meninggal, VW ini tidak berpengaruh pada mereka. Mereka tetap tidak dapat. Apalagi cucunya lagi, bawahnya lagi, sudah ini ireng kabeh, nggak dapat warisan kabeh gitu. Tidak dapat warisan semuanya. Jadi kalau ini masih hidup, ini juga nggak dapat. Ini sudah wafat, sudah meninggal juga nggak dapat gitu. Baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan sama saja. Jadi dari arah anak perempuan itu yang berpotensi dapat cuma satu, anak perempuan itu saja. Kalau dia masih hidup, kalau sudah meninggal dia nggak dapat, ahli warisnya nggak dapat. Berbeda dengan yang laki-laki. Laki-laki ya, kita lihat laki-laki. YZ ini kan laki-laki, anak laki-laki ini. YZ anak laki-laki. Maka cucu laki-laki dari anak laki-laki itu bisa dapat warisan, bisa. Syaratnya anak laki-lakinya sudah tidak ada, gitu loh. Jadi mayit punya anak, terus punya cucu, anaknya ini sudah meninggal, gitu loh. Ini juga, ini bisa dapat bagaimana kalau ini sudah meninggal? Atau salah satu, begini. Ketika ada anak laki-laki satu saja, maka semua nggak dapat. Tapi kalau yang meninggal itu anak perempuan, gimana? Yang meninggal anak laki-laki, gitu ya, anak laki-laki, maka ini masih bisa dapat. Jadi prinsipnya kalau YZ ini tidak ada, ini meninggal gitu, bawah ini dapat. Tapi begitu satu masih hidup, ini nggak dapat. Walaupun begini. Jadi Y masih hidup, ngerti nggih? Ini kan jelas terhalang dong nggih. Yang bawah ini cucunya terhalang oleh Y ini. Tapi nek mati, ini dapat nggak? Nggak dapat juga. Kenapa? Karena ini masih ada anak laki-laki gitu loh. Jadi ini menghalangi semuanya gitu loh. Bukan menghalangi jalurnya dia sendiri saja, enggak. Tidak terhalang oleh itu. Tapi kalau ini mati, ini meninggal, YZ meninggal, walaupun W sama V masih hidup, V sama W masih hidup, YZ meninggal, maka ini masih bisa dapat gitu loh. Cucu-cucu dari anak laki-laki masih bisa dapat. Kondisinya memang mendapatkan karena dia ketika anak tidak ada, cucu itu jadi asobah, gitu loh. Jadi asobah dia menggantikan posisi bapaknya. Tapi kalau dari anak perempuan tidak, karena asobah itu sekali lagi asobah itu lanang, bukan wedok. Karena tadi kaitannya nggih, anak itu tadi tanggung jawab iki lanang ora wedok gitu loh. Nek cah yatim, nek bulike tanggung jawab enggak, ya paklike tanggung jawab gitu loh. Paklik dari arah bapak itu pun dari arah bapak, bukan sekedar paklik tapi juga paklik dari arah bapak. Jadi si anak yatim tadi punya paklik atau punya Pak D dari arah bapak dan dari arah ibu misalnya gitu. Bapak masih ibu atau masih bapak, adik bapak sing lanang atau adik ibu sing lanang. Yang suruh ngurusi siapa? Yang sing lanang, yang dari arah laki-laki gitu loh, dari arah bapak si yatim tadi. Maka itu berkaitan dengan ini sebenarnya. Warisan juga begitu. Karena dia mendapatkan warisan, maka konsekuensinya nek sing meninggal dia sing ngurusi gitu loh. Itu adilnya Islam itu di situ itu. Gitu. Jadi ojo dipikir wong lanang entuk loro, entuk sisi seneng men. Loh, bukan. Lanang entuk loro lho ngopeni wong liya. Oh gitu loh. Dia punya tanggung jawab, bukan sekedar dapat dua, tapi dia punya tanggung jawab. Sedangkan perempuan itu walaupun dapat satu, tapi utuh bagiannya itu, tidak untuk siapa-siapa, ya untuk dia sendiri gitu. Dia tidak disuruh ngopeni kok, tidak disuruh menafkahi anaknya, enggak kok, gitu loh ya. Balik sini ya. Jadi ini ikhtisar bawah ini ke arah apa? Cucu. YZ ini anak, kemudian DE ini cucu laki-laki dari anak laki-laki. FG ini juga cucu laki-laki dari anak laki-laki. HIL ini cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus JK cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu baru cucu. Sekarang cicit buyut, bukan mbah buyut tapi cucu yang cicit. Ini juga bisa. Ini ya, jadi cucu yang cicit yang mungkin dapat warisan itu cicit dari cucu laki-laki saja. Ya, jadi cucu laki-laki saja. Jadi ini kan
Ini kan nggak punya masalahnya, nggak punya anak ini gambaran di sini. Kalau dia punya anak, H ini punya anak, M dan N, M ini perempuan, N ini laki-laki, maka M dan N ini bisa dapat. Syaratnya atas-atasnya sudah meninggal semua gitu. Jadi ini tidak ada, ini nggak ada, gitu. Ini juga yang kotak, yang laki-laki ini nggak ada. Jadi sekali lagi, ini kedudukannya sama nggih, sama pripun? Asal masih ada laki-laki, cucu laki-laki, itu cicit nggak ada yang dapat. Walaupun bukan jalur dia gitu loh. Niki kan M dan N ini anaknya H. Bingung betul? Nggih. M dan N, M itu perempuan, N itu laki-laki, itu anaknya H. H ini sudah mati, sudah meninggal. Tapi I masih hidup. Begitu I masih hidup, ini terhalang gitu loh. Tidak mendapatkan warisan. Pateni kowe gene entuk lah dosa. Dosa tur malah ora entuk warisan. Begitu ya. Jadi begitu. Demikian juga dengan ini L punya anak P, ini laki-laki juga kotak-kotak kan ya. Ini juga gitu. Tinggal L ini saja, ini nggak dapat semua itu, gitu loh, nggak bisa dapat karena terhalang oleh L. Tapi kalau ini semuanya meninggal dari Z, H, I, L ini meninggal semua, maka ini dapat, gitu loh, semuanya dapat. Prinsipnya ya tinggal cucu perempuan dan cicit laki-laki atau cicit perempuan, maka baik cicit laki-laki maupun cicit perempuan itu mendapatkan, asalkan dia anak dari cucu laki-laki, bukan anak dari cucu perempuan. Ini misalnya ini punya anak ya, ini terus ini punya anak ini ya bunder apa namanya hitam juga itu, nggak mungkin dapat soalnya. Ada pertanyaan? Nggih. Untuk buat yang apa Z sama Z itu cucu perempuan juga bisa dapat. Bisa dapat asalkan Y sama Z-nya sudah meninggal. Bukan cuma hanya yang laki-laki saja. Bukan. Jadi kan gini, itu kedudukannya seperti anak. Kalau dia itu hanya perempuan saja, maka nanti separuh kalau cuma satu. Kalau dua atau lebih 2/3. Kalau ada laki-laki jadi asobah, ada cucu laki-laki jadi asobah bersama cucu laki-laki itu. Kedudukannya seperti anak. Kedudukan cucu itu seperti anak kalau anak tidak ada. Ada lagi? Nggih. Berarti selagi Z itu masih ada, yang Z ke bawah itu tidak mendapatkan bagian. Iya, jadi selagi ini masih ada satu segini nggak dapat semua, terhalang gitu loh. Tak kotak ini terhalang oleh ini satu ini. Ini masih ada, ini terhalang semuanya juga. Bukan yang terhalang bukan cuma di bawah sini, enggak, yang ini juga terhalang gitu loh. Terhalang oleh itu. Karena masih ada anak. Masih ada anak laki-laki, itu cucu tidak akan dapat. Karena berhenti di anak laki-laki, anak laki-laki sobah masalahnya. Gitu. Sisa harta kok. Jadi gambarannya bapak itu menghalangi yang di atasnya, anak menghalangi yang di bawahnya gitu loh. Menyamping itu baru bisa kalau tidak ada anak, tidak ada bapak, itu saja. Bapak tidak ada, anak laki-laki, anak perempuan nggak ada, baru bisa nyamping, saudara-saudara itu. Saudara, kemudian keponakan itu baru lagi saya itu. Kalau memang kondisinya begitu, tapi kalau tidak bisa. Selagi masih ada bapak atau masih ada anak laki-laki, anak perempuan juga ya, itu terhalang, tidak bisa mendapatkan. Ada pertanyaan? Cicit dari H sama G. Lain gimana maksudnya? Ini kan laki-laki sama perempuan. Ini kan perempuan ini. G ini kan perempuan. Bunder kan perempuan loh. Ya, ini legendanya di sini nih. Bunder perempuan, kotak laki-laki. Segitiga mayit gitu. Masih ada? Pak Darto sering. Pak Darto. Tunjukkan apa tuh? Sekarang apa nih? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang mana?
Nggih, leres, pun. Sinten sing dereng niki? Pak Waris, Pak Waris. Cicit perempuan dari anak laki-laki. Cicit perempuan dari anak laki-laki. Nggih, leres, pun. Itu ya, jadi jelas nggih. Ada yang masih bingung tentang ke bawah itu tentang cucu? Tanya Ustaz, Nggih. kalau punya dua anak cewek, anak perempuan, nanti asobahnya dari dari anaknya perempuan dua itu, laki-lakinya nggak ke. Jadi kasusnya gimana? Mayit punya anak perempuan 2, nggih. Punya anak laki-laki, Punya anak laki-laki. nanti habisnya di laki-laki itu cucunya. Kalau cucu dari anak perempuan tidak bisa jadi asobah. Tidak bisa. Yang bisa jadi asobah cucu laki-laki dari anak laki-laki saja. Ada pertanyaan? Nggih, Mas Ali. Kalau misalnya mayat itu meninggalkan cuma anak perempuan saja, itu kembali Satu anak perempuan. Oh, 4. 4 berarti 2/3. Tidak bisa menghabiskan harta warisan. Nanti itu pakai itu hitung-hitungan aul dan rot itu nanti akhirnya juga baliknya kepada mereka juga. Ini maka sudah tak bikinkan tadi ya sebenarnya hitung-hitungannya itu. Cuma kan itu nanti berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan sisanya yang sepertiga itu untuk baitul mal gitu. Yang lainnya ya tidak, ya dihabiskan mereka. Akhirnya begitu. Kurang sampai akhirnya tinggal sedikit habis gitu. 2/3 ya. 2/3, sepertiga atau sepertiga lagi diborone 2/3 nih gitu. Sesuai kan tek toh gitu. Sidik gitu terus. Ada yang gitu. Kalau yang satunya pakai itu sistem aul dan rot itu. Contoh hitungan dengan aul dan rot. Tiga itu tadi bersekutu 4 anak perempuan. Iya, bersekutu 4 anak perempuan dibagi rata. kalau misalnya yang mati itu suami itu berapa Pak? Gimana? Yang meninggal laki-laki. Istrinya masih ada itu ya? Ya Pak, dapat loh. Dapat itu kan seperti yang kita bahas kemarin itu kan. Suami yang meninggal suami laki-laki, berarti istrinya dapat, tergantung punya anak apa enggak. Kalau punya anak, istrinya dapat 1/8, ibu 1/6, bapak 1/6. Kalau tidak punya anak, berarti istri 1/4, terus sisanya untuk bapak dan ibu 1/3 dari sisa. Jadi kan 1/4 nggih, masih 3/4 kan? 3/4 itu yang 1/3 dari 3/4 itu untuk ibu, sisanya untuk bapak. Sebenarnya semua untuk bapak lah, ibu 1/3 dari sisa itu. 3/4, 1/3 dari 3/4 berarti 1/4. Dah, masih ada bingung ini enggak tentang YZ ini? Anak laki-laki dari sebentar. Mas Ali Encik Nom. Sepuh-sepuh mesake ning nom-nom wae. Tunjukkan anak laki-laki dari saudara perempuan. Anak laki-laki dari saudara perempuannya mayit. Itu anak laki-lakinya mayit. Saudaranya. Anak laki-laki dari saudara perempuan mayit. Mayit punya saudara perempuan, jadi ponakan mayit. Agak mundur dulu. Nah, dimatke sih. Dari jauh biar kelihatan semuanya. Atau mundur sih jenengan, atau mundur sih. Nah.
Perhatikan, anak yang saya tanyakan adalah anak laki-laki dari saudara perempuannya mayit. Mayit punya saudara perempuan, kakak atau adik perempuan. Sekarang saya tanyakan anak dari itu, adik atau kakak perempuannya itu yang mana? Anak laki-laki dari saudara Perempuan. Belum bener. Saya siapa sing Nom? Mas, apa sih? Lali. Ya. Pakai, Mas pakai. Ya, masuk. Ya. Masuk dulu silakan. Mas Ali digantikan ya. Masih bingung juga? Nggak apa-apa, salah apa-apa. Mas Ali silakan duduk. Tadi yang saya kan masih sama. Anak laki-laki dari saudara perempuan mayit. Mayit punya saudara perempuan. Terus itu saya ingin tahu anak laki-lakinya yang mana di gambar itu. Ya. Bapak atau saudara seibu ada? Kalau saudaranya anak belum ada. Belum ada. Jadi kan anak semua ini. Anak laki-laki dari saudara perempuan loh. Anak laki-laki dari. Tidak ada. Kok tidak ada? Saudara perempuan sebapak atau seibu ada? Oh memang tidak ada ya? Tidak ada. Oh ya, saya salah ya. Oke. Mas Ali berarti benar, saya salah ya. Nggih, nggak ada ya. Belum ada nggih. Sudah. Saya yang salah, minta maaf. Ya, adanya saudara sebapak ya. Sekarang sapa sing durung? Mas Solikin sering masuk. Ah, wis. Lagi sing apa mau? Anak laki-laki tiri, anak tiri laki-laki, anak tiri laki-lakinya mayit. Mayit punya anak laki-laki tapi anak tiri. Jadi mayitnya itu perempuan, gitu ya, mayitnya perempuan. Ini anaknya suaminya. Nah, gitu loh. Yang mana anak laki-laki suami mayit perempuan, dia punya suami. Suaminya dulu pernah punya istri yang lain atau mungkin masih punya istri, terus punya anak laki-laki gitu loh. Bukan anaknya mayit, bukan. Yang mana? Anak tirinya mayit yang laki-laki tapi mayitnya perempuan. Mayit perempuan. Terus dia punya suami. Suaminya ini punya anak dari istri yang lain gitu loh. Laki-laki. Yang mana itu? Dipikirkan dulu nggak apa-apa, di mat kese. Bingung. Mas Tri, ya Mas Tri. Anak laki-laki dari suami. Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Yang mati itu perempuan. Mati perempuan, dia punya suami. Terus suaminya ini punya anak laki-laki tapi bukan anak dia. Yang mana? Lah, nggih leres nggih, sudah. Itu nggih Mas Solihin nggih, yang ini ditunjuk tadi sudah. Sekarang kalau mayitnya itu laki-laki, mayitnya laki-laki. Sinten sing dereng niki? Mas Pak Woto. Pak Woto nggih. Mayitnya itu laki-laki, terus ini yang saya tanyakan adalah anak perempuan dari istrinya, tapi bukan anak dia. Istrinya ini pernah nikah dengan suami yang lain, terus punya anak, bukan anak dia lah. Sekarang anak perempuan istri, anak tiri berarti, anak tiri mayit, yang perempuan mayitnya laki-laki. Jadi mayitnya laki-laki, dia punya istri, istrinya ini sebelum menikah dengan dia punya suami, janda gitu loh, janda, terus dia anak iki wedok, lah sing pundi? Mayit sih, terus istrinya yang di Mayitnya segitiga, nggih. Nggih. Anak perempuannya mana? Ah, nggih ini bener. Carane garap wonten niku ditulis.
Boleh nggak apa-apa. Nonton nggih? Dirunut gitu ya. Jadi sudah paham ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mas Solihin tadi pun merasa nggih? Sudah paham ya, alhamdulillah. Tadi caranya yang gitu tadi, dirunut gitu boleh. Ya. Lagi sinten niki sing durung, Pak Puji durung to. Bukan. Mbah Canggah Kakung dari arah ibunya mayit. Mana? Mbah Canggah Kakung dari ibunya mayit. Kakung ya, dari arah ibunya mayit. Ibu ya, Mbah Canggah Kakung. Yang mana? Dari Mbah Canggah ini gini. Ya, bisa dua-duanya, saya salah. Jadi ngeten. Mayit punya ibu, nggih. Terus itu dari arah laki-laki, tapi dari arah laki-laki Mbah Canggahnya yang kakung juga. Jadi kakung semua, dari arah kakung semua. Ibu itu bukan ibu, itu mayit. Ya, nggih. Ibu kan punya bapak, punya kakek, punya buyut, nggih. Ya, sekarang saya bilang mbah buyutnya ibu, tapi dari jalur laki-laki semua, dari jalur laki-laki, bukan dari jalur perempuan. Itu siapanya ibu itu? Kakek ibu. Ya, sekarang buyutnya ibu. Nah, itu ya. Itu nggih. Terus ada gitu carane. Bingung napa mboten? Sing sepuh-sepuh bingung nggih mungkin di baleni neh. Itu napa-napa ora kudu ngerti ya nggih. Pokoknya belajar. Mun ana rasa takon. Ini sudah cukup jelas nggih di sini nggih. Ya tadi ada memang belum semuanya tertulis, tapi ini yang ahli waris memang sudah tertulis semua. Yang lainnya berarti bukan ahli waris. Ya, jadi ini ibu, ini bapak, ini bapaknya ibu, ini ibunya ibu, gitu. Nenek tapi dari arah ibu. Jadi kok nganggo dari arah karena memang berbeda statusnya. Kalau ibu itu nenek dari arah ibu itu naik terus bisa dapat terus sampai tingkat tiga tingkatan ini. Tetapi yang kanan yang ke arah bapak tidak dapat malahan. Jadi ibu itu ibunya lagi dapat. Gitu. Dengan syarat ini akan terhalang kalau ini masih ada. Satu terhalang kalau ini masih ada. Dua terhalang kalau ini masih ada gitu loh. Terhalang terus gitu. Jadi tidak akan bisa ini dapat kalau ini masih ada gitu dan seterusnya. Kalau bapak beda. Kalau bapak itu bisa dua kanan dan kiri. Jadi bapaknya ibu punya bapak, ya. Kemudian bapak ini dari arah ibu sama dengan ibu statusnya. Yang dapat cuma yang perempuan juga. Jadi maka di sini kan dikatakan ada ikhtisar nenek dari arah bapak, dari arah ibu. Gitu. Jadi ini kan 4, 5, 6 ini. Naik dari arah yang ini sudah tutup semua, nggak dapat ini. Tidak artinya tidak mungkin dapat gitu loh. Bagaimanapun keadaannya nggak mungkin dapat. Tapi kalau yang ini masih mungkin dapat. Belum tentu dapat tapi masih mungkin. Ada kemungkinan. Maka disebut ahli waris. Kalau yang bawah ini tidak ada. Begitu ini bapak masih ada. Saat gini ini ya dapat semuanya gitu loh. Begitu bapak masih ada. Tapi ketika bapak sudah tidak ada maka dimungkinkan. Kemungkinannya seperti apa nanti kita lihat detailnya. Tapi masih mungkin dapat. Gitu. Sama dengan ini juga. Begitu masih ada anak laki-laki, ini semua nggak dapat bagian, termasuk yang samping-samping tadi juga nggak dapat, saudara-saudara nggak dapat juga. Gitu. Jadi ketika masih anak masih ada itu, maka anak itu menghijab, jadi hajib, menutup yang lainnya. Anak laki-laki ya, anak laki-laki dari hajib. Kalau anak perempuan tidak hajib, bukan hajib karena perempuan. Anak perempuan masih ada. Cucu laki-laki dari anak laki-laki mungkin dapat, cucu perempuan juga mungkin dapat, tergantung ya kondisinya. Kalau anak laki-laki sudah tidak ada, maka cucu laki-laki itu menggantikan posisi bapaknya, jadi asobah. Kalau tidak ada cucu laki-laki, cucu perempuan dapat enggak? Kalau cucu perempuan dari anak laki-laki masih mungkin dapat, masih mungkin ya. Ini tadi kan. Ini kan cucu tuh ini masih mungkin dapat ini perempuan-perempuan ini.
Asalkan ini sudah nggak ada semua, yang laki-laki sudah nggak ada semua anaknya itu. Baik anaknya itu merupakan bapaknya maupun paman atau pak apa pak D atau pamannya itu. Ini pun jam 9:10 tutupnya tekan jaminan. Pun saya nggih. Silakan. Untuk yang dari bapak itu ada saudara laki-laki itu kan babannya Ditunjukkan aja yang mana, biar semuanya bisa melihat. Dandani gitu. Pak tukang dandani gitu. ini kan bagannya tidak ada sekat antara ini dengan kakek. Nah, andai kata si bapak tidak ada, Iya. dan saudara laki-laki ada, dan nenek dan kakek ada. Nah ini Saudara laki-lakinya siapa? Saudara laki-lakinya siapa? dari bapak. Bapak ya. Nah, ini andai kata mayit, Iya. kemudian bapak ini sudah tidak ada, Iya. kemudian nenek atau kakek ada, dan saudara laki-laki ada. Ya. Nah ini Saudara laki-lakinya bapak maksudnya paman lah. Heeh. Kalau ada kakek, saya lagi ada kakek, kakek menggantikan posisi bapak jadi asobah. Jadi paman tidak dapat. Nggih. Tapi kalau kakek tidak ada lah, mungkin paman dapat gitu. Mungkin tergantung ahli waris yang lain. Jadi memang itu nggih, tidak bisa qat'i gitu, nggak bisa karena kan berbeda-beda nggih. Aku bagianku kok guru sithik lah, kowe mergo neng ini kamu jadi dapat sedikit gitu loh. Makanya tadi mungkin ada kejahatan dan Islam sudah mengantisipasi kejahatan ini. Iki sing ngaling-ngalingi aku iki pateni sik lah. Jadi malah dia ada dosa membunuh sama muslim itu tidak ada ampunannya lagi. Sengaja mateni niku. Bagaimana mengatakan tidak ada ampunan. Wong sengaja mateni wong Islam tidak boleh. Dosanya gede. Menjadikan kekal di neraka sebagian begitu. Terus misalnya itu tidak dosa pun atau misalnya itu sudah terjadi pun tetap dia nggak dapat karena pembunuh al-qatil itu tidak dapat warisan, jadi mahjub. Walaupun dia anak itu, anak laki-laki mayit kan tidak banget oke. Nah ini anak Elia tak pateni ya bukan untuk akeh, malah lain untuk malah dicegat itu tidak boleh dapat warisan. Cukup. Qulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.